Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Dan dengan menaikkan doa, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik, pada pagi ini kami boleh datang dan kami boleh beribadah di tempat ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam. Dan kami dapat tidur dan dapat bangun dengan kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami boleh Tuhan kembali beribadah di tempat ini. Dan kami mau Tuhan Engkau mentolong Tuhan, supaya ibadah kami pada pagi ini berjalan dengan baik Tuhan. Kamu tolong supaya semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan mari Bapak Engkau mau tolong sekali kepada kami Tuhan, bagi jemaat kami yang belum hadir pada pagi ini, Engkau mau tolong Tuhan supaya mereka boleh hadir tempat ini. Engkau mau tolong Tuhan supaya mereka boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami dapat menyembah dan kembali mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami boleh dikuatkan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi ini semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Siapa yang merasa Tuhan itu baik? Haleluya. Kita merasa Tuhan baik. Tuhan sudah pimpin kita. Kita sampai di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena kasih Tuhan yang melingkupi kita. Amin. Saya undang dengan hormat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Kau Bapa yang mengasihiku. Kita punya Bapa yang mulia. Kita punya Bapa yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia yang begitu mengasihi kita. Haleluya, kita memuji dan meninggikan nama Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita. Kita mau angkat pujian kita. Kau Bapa yang hati yang baru Kau berikan.
kalau Allah kita hidup dan bangkit dari kematian. Boleh tangannya. Kita mau berikan kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi ya dengan meriah. Takkan angkat pujian Allah bangkit. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Kita mau dengar kesaksian dari teman kita. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan baik buat saya. Amen. Saya pakai ini bukan buat gaya ya. Mungkin orang bingung, oh ngeliat saya tumben beda gitu ya. Karena ada perban di sini, kemarin saya jatuh jam 9 pagi waktu saya mau masuk ke kantor. Saya kepleset karena ada palet sama di depan kantor itu agak sedikit jeglok gitu ya. Jadi saya jatuh ke sana, buk menghantam besi pinggiran rolling door. Itu kena di jidat sini. Waktu saya jatuh, saya kaget ya. Kan namanya jatuh kita kan tiba-tiba nggak nge gitu kan ya. Shock jatuh, tiba-tiba itu darah mengucur, mengalir kencang. Waduh, saya langsung ini darah Yesus. Saya langsung gitu kan. Terus saya bangun, puji Tuhannya. Kata orang Indonesia itu masih untung. Katanya nggak kena mata, nggak kena yang lain gitu ya. Nah, tapi waktu pas saya bangun, saya nggak pusing, saya nggak gelap mata saya. Saya masuk ke kantor, terus saya bilang sama karyawan saya yang di situ, Cik, waduh, jidat gue berdarah nih, gitu kan. Dia sampai lemes lihat darah saya itu mengalir. Dia langsung karyawan yang lain juga ada supir saya, ada kurir gitu kan. Waduh, langsung pakai tisu basah gini kan, tisu basah ditempel. Terus untungnya saya ada bawa es batu juga, masih untung ya. Untung ada es batu, katanya coba pakai es batu karena darah itu nggak berhenti mengalir. Pakai es batu tempel akhirnya gitu kan. Waduh langsung panik, mereka yang panik saya cuma diem, saya cuma tempel jidat saya cuma darah Yesus. Saya cuma bilang gitu. Mereka bilang, oh telepon, Ci langsung mau bawa ke puskesmas gak? Ke klinik atau ke rumah sakit gitu kan. Saya cuma diem dulu, saya bilang bentar. Saya cuma tempel, akhirnya yaudah cepetan Tin katanya ke rumah sakit aja katanya. Karena saya sempat buka itu luka saya, itu lumayan panjang sekitar 7 sentian. Saya sempat lihat begini di handphone ya, pakai handphone masih bisa bergaya ya lihat dari handphone. Saya masih sempat lihat buka gini, saya punya luka. Dan itu lumayan dalam. Terus saya udah ke rumah sakit deh, cari rumah sakit terdekat, diantar pakai motor sama supir saya. Kita ke Pademangan pertama. Waktu ke Pademangan itu darah sih udah puji Tuhannya udah berhenti. Walaupun masih ada ya karena bekas luka. Saya tempel tetap pakai tisu. Waktu di rumah sakit dokternya bilang, kenapa katanya gitu kan. Terus saya bilang, saya jatuh dok gitu kan. Ini jidat saya luka gitu kan. Terus dia bilang, oh ya coba diperiksa dulu gitu. Kita lihat ya, ini dalam apa enggak, perlu dijahit atau enggak. Saya cuma pasrah, terserah deh. Terus dokternya bilang, ini bisa kita jahit di sini. Tapi saya kasih tahu dulu ya katanya, ini jahitan sama benangnya itu gede. Nanti pasti akan berbekas, apalagi karena ibu kan wanita. Yang ada bertanda, nanti tinggalin bekas. Itu skarnya lumayan katanya gitu. Di sini nggak ada, kalau mau ibu supaya nggak begitu kelihatan ke rumah sakit. Saya pikir-pikir ya, saya telepon suami saya si Yosep. Gue jatuh nih gini-gini kan. Terus jadi mau bagaimana? Ya udah paling deh. Soalnya di rumah sakit umum itu nggak ada benang yang halus atau jahitannya itu gede katanya. Pasti ninggalin bekasnya lumayan kelihatan gitu. Apalagi kan di wajah, di jidat begitu kan. Lucu juga ya ada tanda ya kalau di jidat panjang begini saya. Terus akhirnya ya udah saya bilang terima kasih dok. Ya udah saya diantar sama supir saya ke. Saya langsung ke IGD. Langsung dilihat juga kan kasih BPJS, ternyata BPJS nggak berlaku. Ditanya, ibu jatuhnya di mana? Kalau jatuh di kantor, mesti ada BPJS ketenaga kerjaan. Tapi kalau jatuh misalnya di rumah atau apa, pakai BPJS pun itu pun mesti rawat inap, baru bisa. Tapi kalau enggak, ibu tetap bayar administrasi katanya. Ya udah saya pikir ya udah dah biar cepet dikerjain gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting data saya udah kasih, ya udah dimasuk dilihat ya bu, dijahit apa enggak. Ternyata itu dalam, ini perlu dijahit. Terus dokternya masih nyaranin, ibu ini kan di jidat nih katanya kalau mau lebih cantik supaya nggak tinggalin bekas ke dokter bedah plastik. Dalam hati saya ke dokter bedah plastik itu mau sekalian ganti muka kali ya, biar lebih cantik gitu kan. Tapi saya bilang udah dok nggak perlu cantik-cantik, saya bilang gitu. Bener yakin bu katanya, iya nggak apa-apa. Dalam hati saya cuma pengen aduh cepet selesai dikerjain cepet selesai gitu. Ya udah akhirnya ya udah bu ya kita tanganin. Oke, terus akhirnya koko yang atasnya saya waktu datang, terus dia tanya, Tin gimana kenapa gini? Iya kok jatuh gini kan. Ya udah Kiki udah tahu belum? Kiki itu koko saya ya. Kiki udah tahu belum? Belum kok, saya belum bilang, saya cuma bilang si Yosep. Dan saya juga WA si Ko Andrew.
saya jatuh nih gini kan, jidat begini. Terus dia bilang, mana fotonya gitu kan. Masih nanya fotonya gitu. Saya bilang udah ditempel ban gitu kan. Ya udah akhirnya saya buka, saya kasih lihat. Saya pikir buat kenang-kenangan tanda juga nih, gue pernah jatuh gitu ya. Ya udah saya foto. Ternyata di-share sama dia. Saya kaget, saya itu nggak di-share di grup. Saya sampai kaget, saya nggak baca-baca WA karena kan handphone di tas. Saya udah pasrah di situ mau diapain deh gitu kasarnya ya. Ya udah, akhirnya dijahit ya Bu, gini sakit enggak. Tetap yakin Bu, katanya mau dijahit di sini aja walaupun pakai benang sama jarum yang halus. Itu pasti ninggalin scar, pasti ninggalin tanda. Ya nggak apa-apa deh Dok, saya pikir gitu kan. Biar cepet, kalau mau ke dokter bedah lagi mau berapa lama lagi dan biayanya berapa banyak lagi gitu kan. Nah, ya udah biar cepet aja, nggak apa-apa gitu kan. Terus di anestesi, dikasih suntik gini-gini, terus juga disuntik tetanus ya supaya nggak infeksi gitu kan. Ya udah dikerjain. Ya, selesai. Terus saya tempel jidat saya lihat jidat saya ini, si klien itu bilang, "Udah beres belum?" Udah. Nah, akhirnya kan koko saya datang di situ dan terima kasih juga Ciratna udah datang. Saya sampai kaget gitu ya. Kok tiba-tiba ada Ciratna datang ke sana gitu. Saya sampai kaget, ini siapa yang kasih tahu gitu. Padahal kan yang tahu kan paling orang kantor dan sekitar koko saya gitu kan. Tiba-tiba Ciratna, "Tin, gimana?" Aduh, saya sampai kaget gitu kan. Kok Ciratna ada di sini, tahu dari mana? Iya, itu katanya ada di grup katanya gitu. Oh, ya, Ci, ini jatuh, saya kasih tahuan jatuhnya. Tapi Tuhan masih baik. Saya sampai saat ini enggak pusing. Ini bekasnya pun kadang cenut-cenut, kadang enggak. Jadi saya enggak rasa apa-apa. Malah yang sakit itu kaki saya. Agak sedikit kesleo, bengkak gitu ya. Tapi sini yang setelah dijahit ini itu enggak berasa sakit gitu. Bukannya saya Wonder Woman, bukan. Tapi memang Tuhan baik. Amin. Kita beri kemuliaan kepada nama Tuhan. Amin. Tuhan akan selalu baik untuk setiap umatnya yang selalu berseru kepada Dia. Amin. Tadi Citina bilang, di awal dia langsung bilang, darah Yesus. Ketika kita sebut darah Yesus, pertolongan Tuhan turun. Mari kita menyembah Dia, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena Dia akan selalu baik kepada kita. Dia tidak pernah berubah, saudara. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Salam, terpujilah Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Bapa. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan Terima kasih Bapa. segalanya. Haleluya Tuhan Yesus. Oleh karena kehendak-Mu, Semuanya itu telah ada dan
terpujilah Tuhan. Singer menyanyikan lagu ini dengan lembut. Saya mengundang untuk jemaat untuk menyembah Tuhan. Hanya Dia saudara yang layak menerima segala pujian. Dialah Tuhan kita. Dialah pencipta kita. Kita percaya apapun yang terjadi di dalam diri kita, itu semua atas kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Piano mainkan lagu ini dengan lembut. Mari kita naikkan penyembahan kita saudara. Kiranya segala pujian hormat hanya untuk Engkau Bapa. Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan di Mangga 2 ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang Tuhan. Kami mau bertekuk lutut di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan yang rindu datang ke dalam hadirat-Mu Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami kuasa Tuhan Yesus. Agar kami mampu menjalani hidup kami Tuhan. Agar kami mampu Tuhan menghadapi dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini kami ada Tuhan, itu semua karena Engkau Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Yesus kami yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami Tuhan. Dari pertengahan ini sampai akhirnya Tuhan. Berkati setiap pelayanan kami di tempat ini Bapa. Agar hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan melalui pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kaulah yang terbaik Tuhan. Kaulah yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya Bapa hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita mau berikan persembahan buat Tuhan kita.
untuk pekerjaan dia di tempat ini. Kita mau berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, siang hari ini Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan hingga siang hari ini Tuhan kepada kami semua Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan kami ini layak di hadapan-Mu Bapa. Dan kiranya persembahan kami ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang dapat memberi maupun juga yang belum dapat memberi Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu taat memberi di dalam pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kiri kananku ada Tuhan. 632. Yang sudah memberikan saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Pandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, Tuhan pelindungku. Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati.
puji Tuhan untuk paduan suara yang telah memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan baiklah, kita akan duduk diam dan arahkan pandangan kita kepada Tuhan, karena kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Baik, nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Herliani. Mari saya persilakan, Bu. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat Paskah. Amin. Selamat Passover saudara. Hari ini merupakan hari yang luar biasa ya. Karena Yesus bangkit, dia hidup. Makanya saudara dan saya ada hari ini. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saya bisa ada juga hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita berdoa buat firman Tuhan pagi ini. Bapak surga, terima kasih buat hari ini dan waktu ini. Karena kami tahu keberadaan kami sampai hari ini itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kalau kami masih bisa berdiri melayani pekerjaan Tuhan. Kami tahu merupakan satu kehormatan bagi kami melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah sebagai Raja kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang benar-benar sangat menyadari bahwa hari ini merupakan hari yang luar biasa dan keberadaan kami merupakan karya Allah yang luar biasa, kuasa kebangkitan mula yang membuat kami hidup sampai hari ini, yang membuat kami ada sampai hari ini, yang membuat kami mampu melayani Tuhan sampai hari ini, karena kuasa kebangkitan-Mu semakin nyata dan terus nyata. Walaupun Engkau mengerjakannya cukup satu kali, tetapi dampak dan efeknya akan terus berlangsung dalam hidup kami, hidup keturunan kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Bapak tolong buat kami menjadi orang-orang yang suka mendengar firman Allah dan mau melakukan firman Tuhan. Tolong buka hati kami, pikiran kami, dan biar kami juga mau membukanya, agar betul-betul firman Tuhan yang kami akan dengar pagi ini tidak pernah berlalu begitu saja. Tolong hamba-Mu taruh di belakang salib-Mu jauh, sehingga yang nampak pada hari ini dan dimuliakan hari ini cuma Engkau saja. Bicara, hidupkan setiap kata-kata yang kami akan baca dan dengar, sehingga firman ini mampu mengubah hidup kami menjadi lebih baik dan lebih benar lagi. Demi nama Yesus hamba berdoa, berikan kepada kami apa yang kami tidak punya, dan lengkapilah kami supaya kami menjadi orang-orang yang mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tambah-tambahkanlah dalam setiap pribadi kami segala sesuatu yang kurang, karena kami tahu Engkaulah yang sempurna dalam hidup kami. Sekali lagi kami berdoa dalam nama Yesus dan kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya, sekali lagi shalom, damai sejahtera dari Allah kiranya turun di atas saudara dan saya pada hari ini. Dan terima kasih karena betul-betul Tuhan kita luar biasa. Amin saudara. Puji Tuhan ya, lagu-lagunya luar biasa. Sebab dia hidup ya, sebab dia bangkit, sebab dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali saudara karena Tuhan itu memang ada dan Tuhan itu memang luar biasa dan karyanya di kayu salib juga luar biasa. Saya mau membaca satu firman Tuhan. Mungkin bagian ini saudara akan berpikir dalam masa-masa kebangkitan Tuhan. Saya bicara dari satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin akan berpikir kok natsnya ini ya gitu. Tapi saya percaya setiap firman Tuhan itu pastinya juga dipimpin oleh Allah Roh Kudus sendiri untuk memberkati saudara dan saya. Saya mau tanya saudara, apa sih arti karya daripada kebangkitan atau karya Kristus buat saudara dan saya? Kalau dibilang karya Kristus itu dari kelahirannya sampai kenaikannya dan terus terjadi terus sampai kapanpun. Saya waktu memeriksa waktu-waktu ini, apalagi Jumat Agung yang lalu, dalam persiapan dalam pelayanan, saya cuma berpikir dalam setiap tahun, event itu akan selalu ada, ya kan? Event itu akan selalu ada, momen itu akan selalu ada, mulai dari Desember, kelahiran, lalu mulai dari pelayanan Kristus, lalu mulai masuk dalam kehidupan Kristus, masuk dalam Jumat Agung, atau di Taman Getsemani, lalu lebih dalam lagi di Jumat Agung, kemudian penyalipannya, kebangkitannya,
sebentar lagi ada kenaikannya, sebentar lagi ada pencurahan rohnya. Betul kan saudara? Tiap tahun akan dilakukan terus hal seperti itu. Lalu kalau saya mau bertanya kepada saudara, apa sih respon kita dengan semua karya Kristus yang luar biasa? Apakah kita cukup menyanyikan puji-pujian sebagai ungkapan syukur kita? Lalu kita cukup menghias dengan dekorasi Paskah, membuat telur-telur Paskah dengan ayat-ayat mas. Kemarin saya baru pelayanan saudara di persekutuan komplek perumahan. Dan tetap masih ada telur-telur yang ditaruh nutsnya. Dan itu selalu ada ya, selalu ada. Dan saya selalu menikmati itu. Tetapi dalam hati kecil saya, apa sebenarnya makna karya Tuhan yang luar biasa? Apakah cukup dengan hal-hal seperti itu saja? Kita akan berpikir, oh ini Paskah, ini kebangkitannya, sebentar lagi ada doa 10 hari, ada hal-hal lain lagi. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah karya Tuhan yang luar biasa itu sudah mengadakan perbedaan hidup kita dari yang dulu sampai yang sekarang? Apakah ada hasil yang signifikan dalam hidup kita ketika kita mengerti makna daripada karya Tuhan? Menjadi pertanyaan buat saya, sungguh saya katakan menjadi pertanyaan buat saya. Apakah karya Allah yang begitu mahal akan berlalu begitu saja dengan peringatan-peringatan yang mungkin sepertinya begitu saja atau yang dibikin wah, tapi tidak ada dampak yang luar biasa dalam hidup kita? Harusnya karya apa yang Tuhan buat, karya Kristus itu harusnya berdampak luar biasa dalam hidup kita. Bukankah hidup kita yang kita hidupi hari ini itu kan akibat daripada karya Tuhan? Betul Pak, Bu, kaum muda? Hidup kita hari ini sebenarnya adalah akibat dari apa yang Dia buat. Dengan kata lain, hidup kita ini sebenarnya kalau mau jujur betul-betul hasil daripada kerjanya Kristus. Karya Dia, untuk apa Dia harus mati? Bukan untuk kepentingan Dia, Pak, Bu. Dia turun dari surga, tempat yang nyaman. Dia turun dari singgasananya, tempat Dia disembah, tempat Dia dipuja, tempat Dia diagungkan. Lalu Dia turun ke dalam dunia, bukan untuk kepentingan Dia. Untuk kepentingan siapa Dia turun? Saudara dan saya. Untuk kepentingan saudara dan saya, Dia tinggalkan semua kemuliaannya. Lalu salib bagi orang Yahudi, bahkan saat ini bagi kebanyakan orang, kalau melihat salib akan mencibir. Saya harap saudara tidak. Karena karya salib kita ada sampai hari ini. Ada banyak orang menghina karena salib merupakan satu lambang kutukan orang-orang yang mati di kayu salib. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang Yahudi sekalipun, salib merupakan penghinaan, cemooh. Makanya orang-orang yang disalib itu terkenal, kalau boleh saya katakan, itu adalah penjahat-penjahat yang luar biasa kelas kakap. Tapi Yesus Kristus bukan penjahat. Kalau Yesus Kristus disalib, bukan karena Dia penjahat, tapi salib bagi Kristus adalah di mana Dia sedang dimuliakan. Salib bagi Kristus di mana Dia sedang dimuliakan, dan itulah kemenangan yang luar biasa. Dan salib buat saudara dan saya adalah keselamatan. Amin. Jangan jijik dengan salib. Jangan cukup puas di kamar ada salib. Jangan cukup bangga ketika kita pakai kalung salib. Jangan rasa wow, Alkitab saya ada salib di dalamnya. Saudara, salib akan bermanfaat, akan berguna kalau kita tahu arti dan karyanya luar biasa. Di bawah bantal saya ada salib ya. Di depan rumah saya ada salib. Apakah itu punya kuasa? Dia bukan berhala. Tapi karya salib itulah yang harus mengubah paradigma saudara dan saya. Paradigma kita harus seturut dengan apa yang menjadi pola Tuhan. Mau gede-gede seperti apa salib? Kalau kita tidak hidup di dalam karyanya, untuk apa? Hari ini saya mau baca satu firman Tuhan seperti ini saudara. Mazmur 90, ayat 10 saja. Ada yang hafal ayat ini?
Saya hanya katakan seperti ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Di mana itu? Galatia. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di. Amin. Hidup kita yang kita hidupi hari ini harusnya sih bukan hidup kita lagi, tetapi hidup Kristus. Yang aku hidupi hidup Kristus, karena Kristus sudah mengganti kehidupan saudara dan saya yang tidak layak menjadi layak. Bisakah kita katakan adapun hidupku hari ini bukannya aku lagi, Kristus yang hidup? Lah kalau Kristus hidup, harusnya hidup kita mencerminkan Kristus. Mazmur 90 ayat 10 begini katanya. Masa hidup kami 70 tahun. Ada yang 70 tahun? Jika kami kuat 80 tahun. Ada yang 80 tahun? Ada yang lebih pastinya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Wah, bisa katakan amin ini? Kebanggaannya loh, bukan jabatan loh. Kebanggaannya bukan uang loh. Kebanggaannya bukan jemaat yang banyak loh. Kebanggaannya bukan depositonya yang banyak, jabatannya yang tinggi, kita dikagumi banyak orang. Tapi Alkitab mengatakan kebanggaan orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab adalah penderitaan dan kesukaran. Hari gini bisa mengatakan kebanggaan saya penderitaan dan kesukaran. Jangan munafik. Ayat ini mengatakan kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Sebab berlalunya buru-buru, puji Tuhan. Kesukaran dan penderitaan dalam hidup saudara ternyata ada batasnya. Enggak kekal. Tuhan doang yang kekal ya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sudah, sampai situ saja ayat itu. Nanti silakan baca lagi saudara. Tahu gak saudara maksudnya ayat ini? Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Titik koma. Sebab berlalunya buru-buru dan kami akan melayang lenyap. Amin. Berani mengatakan itu saudara. Kita percaya bahwa waktu Yesus mati di kayu salib, dia tahu dia pasti mati. Dia tahu sebab dia katakan aku tahu waktunya sudah tiba. Iya dong, dia tahu. Dia tahu dia akan mati. Dia tahu dia akan disalib. Dia tahu dalam 3 hari dia akan bangkit. Dia tahu. Saudara dan saya tahu kita akan mati? Tahu. Satu waktu kita akan mati, betul kan tahu. Cuman masalah kita tidak tahu kapan kita akan mati. Iya kan? Kita tahu kita pasti mati. Emangnya kita siapa nggak akan mati? Semua pasti mati. Yesus juga tahu dia pasti mati, tapi dia juga tahu dia akan bangkit dalam hari yang ketiga, dia bangkit. Kita juga tahu kita akan mati, cuman masalahnya waktunya kita tidak tahu kita kapan akan mati. Nah, hidup yang kita hidupi saat ini adalah anugerah, bukan? Hidup yang kita hidupi hari ini adalah anugerah. Saya mau bicara tentang kalimat begini, yang terbatas tapi berkualitas. Yang terbatas tapi berkualitas apa saudara? Bisa jawab? Nats ini bicara buat saya. Masa hidup kita 70 tahun. Singkat sebenarnya. Kalau kuat 80 tahun. Berarti hidup kita itu enggak kekal. Itu singkat, terbatas. Tetapi Nats ini kenapa saya katakan yang terbatas itu harusnya menjadi berkualitas. Hidup kita yang terbatas ini mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, mungkin 90 tahun. Harusnya diisi dengan segala sesuatu yang membuat hidup kita berkualitas. Saya mau tanya apakah kita yakin hidup yang Tuhan anugerahkan hari ini. Hidup Tuhan itu berkualitas loh saudara. 33 tahun dia ada dalam dunia, hidupnya tidak asal-asalan. Hidup Yesus masih muda, sangat muda 33 tahun dia harus mati. Tapi sepanjang 33 tahun hidupnya itu berkualitas. Hidup kita, umur kita itu tidak panjang. Tetapi bisakah kita berpikir seperti ayat ini? Ya kalau dikasih 70 tahun, ya kalau dikasih 80 tahun, ya dikasih 90 tahun. Berapapun umur kita, mau 70 saya pernah singgung ini juga. Mau 70, mau 80 bukan panjang pendeknya saudara. Tetapi apakah umur yang terbatas ini, hidup yang singkat ini bisa menjadi hidup yang punya kualitas? Saudara,
Harga selembar kertas folio atau HPS itu nggak murah, nggak mahal, betul? 1.000 mungkin dapat 5 atau 3, ya. Anak saya sekolah pernah waktu SD saya sering beli kertas HVS folio. Kadang 1.000 perak itu bisa dapat 4 atau 5 lembar. Tetapi itu penting juga, tetapi nilainya itu memang tidak mahal. Tetapi kalau kita punya, saya nggak punya cek saudara. Tapi kalau lembaran ini, saya tadi nggak sempat cari HVS. HVS punya harga murah, ya. Ini contohlah HVS ya, ada HVS, ada folio gitu kan. Ini murah lah. 1.000 bisa dapat 3 atau 4 atau 5. Tapi kalau ini kertas, namanya juga kertas. Tapi kalau kertas itu judulnya cek, itu nilainya bisa beda, betul. Kenapa? Karena cek itu bisa jadi mahal kalau di dalam cek itu ada tulisan nominal. Mau cek kosong mah janganlah. Kalau cek isi boleh ya. Cek itu sama-sama kertas Bu, Pak, anak muda. Sama-sama kertas. Tapi kertas cek itu punya nilai yang berbeda. Bisa dilihat berbedanya ketika cek itu ada diisi oleh nominal di dalam cek itu. Tunggu cairnya. Saudara, kalau diumpamakan hidup kita mau seperti kertas folio HVS atau seperti kertas cek yang punya nilai nominal luar biasa. Kalau diumpamakan hidup kita, mau pilih hidup yang seperti apa? Bisa jawab? Cek kosong? Isi dong. Harus isi. Nolnya berapa dulu ya kan? Kalau nolnya sampai 6, sampai 9, wah itu selembar aja cukup lah ya. Saudara, hidup saudara dan saya, kalau kita umpamakan, kita seperti kertas dan akan menjadi berkualitas. Kalau kertas itu diisi dengan nominal-nominal yang punya nilai tinggi. Bagaimana hidup saya bisa berkualitas? Bagaimana hidup saya yang singkat bisa berkualitas? Bagaimana umur saya yang tidak panjang, umur saya yang pendek, yang terbatas, tapi bisa berkualitas seperti Yesus hidup? Umur kan dikatakan seperti es batu, dipakai nggak dipakai cair. Kalau cair bisa memuaskan dahaga kita, cair bisa memuaskan dahaga seseorang, puji Tuhan sudah bermanfaat. Tapi kalau es itu dibiarkan, dipakai nggak dipakai cair, umur saudara dan saya pun, hidup kita pun tidak akan pernah bertahan lama. Mau dipakai atau nggak pakai akan berakhir. Masalahnya kita harus punya hidup berkualitas. Karena hidup yang kita punya bukan karena kita hebat, tapi itu anugerah Allah. Kita sudah ditebus. Kata 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Nanti baca. Sebab kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia. Kita sudah ditebus dari hidup yang sia-sia. Bukan dengan barang fana. Tetapi dengan darah yang mahal. Hidup kita dari yang sia-sia ditebus oleh Tuhan. Harusnya menjadi hidup yang tidak sia-sia lagi. Dengan kata lain, hidup yang punya kualitas tinggi. Nilainya mahal. Dan bagaimana supaya hidup saya yang singkat, hidup saya yang terbatas, umur saya yang singkat, seperti uap adanya, harus tetap bisa berkualitas. Buatlah hidup kita bermanfaat, betul kan? Buatlah hidup kita berguna. Bagaimana supaya saya bisa berkualitas? Bagaimana supaya bisa bermanfaat? Hidup saya nggak tahu umurnya sampai kapan. Hidup saudara tidak tahu sampai kapan. Bagaimana umur yang Tuhan sudah tetapkan? Ini sudah digariskan loh umur kita. Hidup kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tinggal tunggu saja panggilannya. Percaya masuk surga? Tapi saya nggak akan tanya siapa yang mau duluan. Pasti nggak ada yang ngaku saudara ya. Kita semua mau masuk surga. Cuman masalahnya waktu kita masuk surga, yakinkah kita meninggalkan segala sesuatu yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Jangan cuma bisa menyanyi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mau didangdutin kek, mau dibikin jazz kek, lagu-lagu itu bisa dibikin dangdut apapun. Cuman masalahnya waktu kita nyanyi itu, pernahkah kita berpikir, betulkah hidup yang masih ada ini kesempatan? Kesempatan berarti kita masih bisa nih melakukan hal-hal yang luar biasa. Buatlah hidup kita nih mungkin 1 tahun lagi, mungkin 1 minggu lagi, atau mungkin 1 jam kemudian. Saya dipanggil, kita nggak tahu, tapi percayalah saudara, yang seperti es itu harus tetap bermanfaat, berkualitas.
Yang masih muda saja berkualitas. Enggak Pak, enggak Bu. Ya Pak Fajar ya. Walaupun usia seperti Pak Fajar, seperti saya, harus hidup kita punya kualitas. Dan bisa menjadi berkualitas karena kita tahu bagaimana itu menjadi berkualitas. Beberapa waktu lalu saya diajak sama di komplek ke satu tempat pembuatan keramik dari Korea. Ampun saudara, satu keramik aja itu bisa jutaan ya. Dan proses bakarnya itu enggak sekali loh saudara. Waktu saya masuk itu, wah saya bilang gila pantesan ya, mahal. Kenapa bisa mahal? Kenapa bisa mahal? Proses. Mahal saudara, ampun. Saya bilang mahal sekali, ya. Karena prosesnya Bu. Dikasih tahu untuk masuk dalam pembakaran tingkat pertama sekian derajat. Yang kedua sekian derajat. Yang ketiga sekian derajat. Dan ketika dia dimasukkan nanti di oven, dimasukkan dia di pemanggangan, itu tidak akan pecah. Karena diproses saudara. Haleluya. Tahu dong maksudnya ini Nats. Tahu dong maksudnya ini cerita. Hidup kita bisa berkualitas. Kalau kita tahu persis. Hidup kita ini cuma diputar satu kali. Jam kehidupan kita diputar satu kali. Sadar gak Pak Bu? Hidup kita ini seperti jam yang cuma diputar satu kali dan tidak akan kembali lagi. Hidup kita cuma diputar satu kali. Dan setelah itu selesai. Waktu diputar kita tidak tahu kapan berhentinya. Tapi masalah yang penting adalah nggak tahu kapan berhentinya. Tapi sementara diputar terus sajalah melakukan. Dilihat orang atau tidak dilihat orang. Teruslah berkarya, amin. Dilihat orang atau tidak dilihat. Nanti selesai ibadah kita pada pulang. Tapi jam dinding tetap ada di sini. Dia tidak akan berhenti ketika ada ratusan yang udah pulang. Nggak ada yang lihat saya, udahlah berhentilah. Tapi ketika ada orang dia muter benar-benar. Enggak kan? Paham saudara? Hidup kita mau dilihat atau tidak dilihat oleh gereja, tidak dilihat oleh siapapun, tetap lakukanlah segala sesuatu yang punya nilai, bermanfaat dan punya kualitas. Ingat, cuma satu kali hidup kita, jam kehidupan kita diputar. Jam kehidupan kita sangat singkat. Enggak tahu kapan berhenti. Tapi selama diputar itu saudara, buatlah kita menjadi orang-orang yang berkualitas untuk kesenangan Tuhan. Kenapa? Karena kita orang-orang yang berhutang. Hidup yang aku punya sekarang bukan karena aku punya kehebatan. Tapi hidup yang aku terima ini adalah karena korban karya Kristus yang luar biasa. Dengan apa kan ku balas semua kebaikanmu? Ya, jangan cuma bisa nyanyi. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa? Bukan cuma ngomong, balaslah kalau kita balas. Bukan dengan emas, perak dan permata kalau kita tidak punya. Tapi balaslah dengan hidup yang bisa berkualitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana berkualitas? Isi hidup kita dengan segala sesuatu kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Isi hidup kita seperti cek ini. Bagaimana cek ini bisa punya nilai? Bagaimana cek ini bisa berkualitas? Karena cek ini diisi dengan nominal-nominal yang tidak rendah. Saudara, kesukaran dan penderitaan berlalunya buru-buru. Jadi kalau kita diizinkan mengalami penderitaan untuk memiliki hidup yang berkualitas, isi dengan semua yang baik dan benar. Dan juga untuk berkualitas, terima dan jalanilah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan kesukaran dan penderitaan yang kita alami menjadi kebanggaan. Kenapa? Karena kemungkinan besar penderitaan dan kesukaran yang kita alami itu akan menambah nilai mahal dalam kertas cek kita. Amin. Yang kenceng aminnya Bapak ini nih, luar biasa. Saya diberkati, semangat sekali Bapak ini. Beri yang terbaik buat Tuhan, ya Pak ya. Gak apa-apa orang mau bilang seperti apa, gak apa-apa. Kita lakukan yang terbaik. Daud saja menari ya, mau dibilang sama siapa istrinya ya. Kayak orang, maaf ya, iya, menari-nari. Kita kan tidak seperti itu ya saudara. Menarinya untuk Tuhan, rapi lagi ya. Jangan pernah jemu untuk berbuat baik. Karena engkau menuai. Satu waktu engkau menuai jika engkau tidak menjadi lelah. Kata Galatia.
Nanti buka ya Galatia mana, silakan buka saudara. Saya sih dicatat. Firman Tuhan mengatakan jangan pernah jemu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kamu pasti akan menuai jika kamu tidak menjadi lelah. Dengan kata lain, isi kehidupan kita dengan segala sesuatu kebaikan, dengan segala sesuatu kebenaran, dengan segala sesuatu yang mempermuliakan Allah. Sehingga nilai hidup kita seperti kertas cek yang diisi dengan hal-hal yang luar biasa. Kalaupun kita mengalami perbuatan-perbuatan baik kita tidak dihargai, dinyinyirin orang, enggak apa-apa. Sebab Alkitab mengatakan jangan jemu berbuat baik. Karena satu waktu akan tiba saatnya yang kita tabur, kita akan tuai waktu kita enggak lelah apa? Enggak lelah untuk terus berbuat baik. Perbuatan baik saya dibuang, perbuatan baik saya enggak dihargai, enggak apa-apa. Kita melakukan itu untuk Tuhan dan sesuai janji Tuhan. Hidup saya harus berkualitas, hidup saya yang singkat harus berkualitas. Diisi dengan semua perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik bicara tentang integritas, karakter, moral yang betul-betul mencerminkan hidup anak-anak Allah. Kita anak-anak kerajaan surga, amin. Harusnya karakter hidup kita bukan karakter murahan. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang tidak murah. Darah Kristus mahal, makanya dia cukup satu kali saja dikorbankan. Kenapa? Sempurna dan mahal, tidak sama dengan korban yang lain. Tiap tahun ada korban, tiap tahun ada korban, tiap tahun ada korban. Tapi nggak selesai-selesai. Tapi saudara punya Tuhan luar biasa. Cukup sekali saja dikorbankan. Dan darahnya membayar saudara punya dosa lunas. Nggak perlu cicilan. Nggak perlu ditambah-tambah korban Tuhan. Perbuatan baik kita tidak pernah membawa kita pada keselamatan. Tapi perbuatan baik kita akan menambah nilai nominal hidup kita menjadi berkualitas di hadapan Allah. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pernah menolak segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Terima, jalani seperti Yesus menerima tugas dari Bapaknya. Dia ditetapkan untuk menerima tugas yang tidak ringan. Dia tidak komplain, dia tidak tawar-menawar, dia tidak tunda tugas-tugasnya. Dia selesaikan sampai mati di kayu salib. Lalu selesai itu dia katakan apa? Kata yang terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya. Apa? Ya, bahasa Yunani, tetelestai. Bagus sekali buat dikhotbahkan itu saudara. Sudah selesai. Selesainya dia tuntas. Enggak perlu ditambah bumbu-bumbu lain untuk sempurna. Enggak perlu. Dan hasilnya saudara dan saya. Isi hidup kita. Dengan menerima semua yang Tuhan izinkan. Dengan sukarela dan ucapan syukur. Karena dengan itulah nilai hidup kita, nominal kita akan bertambah. Jadi kesukaran dan penderitaan seringkali dipakai Tuhan untuk menambah nilai nominal hidup kita lebih tinggi saudara. Amin. Dan penderitaan kesukaran itu akan berlalu cepat, gak akan lama. Jangan jemu berbuat baik, isi dengan semuanya. Terima dan jalani. Ingat hidup kita cuma satu kali diputar. Satu kali diputar gak kembali lagi. Saya mau cerita untuk yang terakhir. Saudara mungkin pernah dengar satu cerita, kisah tentang seorang bandar narkoba yang dieksekusi mati di Kerobokan, Bali. Tahu? Orang Australia. Siapa namanya Pak? Betty. 11-12 sama pemain keyboard yang luar biasa ini. Andrew Chan. Saya nggak tahu kalau ini Bapak Andrew doang. Belakangnya saya nggak tahu nih. Andrew Chan masuk kalau nggak salah, saya baca kronologi kisahnya, ini saya baca ya. Dia 25 tahun masuk penjara. Kalau nggak salah 2015 atau 2016 dia dieksekusi mati. Dia tulis satu buku dia tulis. Dia katakan hidup saya sampah. Tidak ada pengampunan, dia harus tetap jalani eksekusi mati. Hidupnya amburadul dan dia katakan semua, dia tulis surat-suratnya untuk anak-anak muda di tempat dia tinggal dan itu juga pasti dibaca oleh banyak orang. Saya baca kesaksiannya itu luar biasa saudara. Hidupnya hancur oleh karena itu. Dia bilang jangan menyukai narkoba. Narkoba nggak keren kok. Narkoba nggak oke kok. Dia melakukan itu karena dia mau mencari jati diri mungkin. Mau keren, gaya, tatoan semua badan ya. Coba dicopotin itu tato kayak apa semuanya. Lalu dia tulis
Apa yang dia buat itu enggak keren. Narkoba tidak keren, tidak gaul, menyesatkan. Jangan sampai kalian mengikuti jejak saya. Bahkan mungkin dia bilang, saya tidak bisa merayakan ulang tahun saya yang ke-30. Karena saat itu dia 29 tahun. Sangat muda, sangat muda. Bahkan dipastikan dia tidak melihat anaknya yang pertama lahir. Karena dia tahu pada tanggal 28 atau 29 April jam setengah 1 malam dia harus dieksekusi. Sepanjang dia masuk di dalam penjara Nusa Kambangan dari 2005, saudara tahu yang dibuang sudah tidak ada kesempatan untuk dia memperbaiki hidup di luar penjara. Tidak ada. Tetapi waktu di dalam penjara, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia tahu hidupnya tidak lama. Dia tahu batas hidupnya itu tidak 70 tahun. Dia tahu tidak sampai 30 tahun. Tapi dia pakai sisa hidupnya yang seperti es itu. Dengan diisi dengan hal-hal yang luar biasa mempermuliakan Allah. Dan ketika saya baca kisahnya, di dalam sana ada banyak orang-orang yang menjadi sampah. Sebab dia mengatakan dirinya sampah. Enggak dihargai, enggak dianggap. Karena sudah banyak menghancurkan generasi muda. Tapi Tuhan kasih kesempatan dia. Dia tahu satu hari lagi dia akan mati. Dia isi sepanjang dia ada di penjara, dia isi, dia mengajar masak, dia mengajar ini, tapi yang lebih luar biasa. Di dalam penjara itu dia dikatakan dia sebagai seorang hamba Tuhan. Di tempat itu dia membaptis ratusan orang-orang untuk terima juru selamat yang luar biasa. Dia tahu hidupnya tidak lama. Tapi dia percaya yang tidak lama itu dia buat berkualitas. Sehingga pada waktu dia pergi meninggalkan dunia, dia pergi meninggalkan istrinya, dia pergi pada waktu usianya masih sangat muda, dia sudah meninggalkan jejak yang luar biasa. Hari ini orang mengingatnya bukan lagi sebagai bandar narkoba, tapi diingat sebagai hamba Allah yang dipakai oleh Tuhan membawa ratusan jiwa di tempat sana untuk terima Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Dibaptis. Haleluya. Hidupnya tidak lama, tidak panjang, tapi hidupnya berkualitas, Pak, Bu. Hidup kita tidak tahu sampai kapan, tapi masih kita bisa bebas ini keluar masuk. Maukah kita isi segala sesuatu? Seringkali penderitaan yang kita alami dan kesukaran, itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk menambah nilai kertas hidup kita menjadi berkualitas. Kita tidak dimasukkan penjara. Jangan minta kita masuk penjara ya Tuhan seperti Andrew Chan. Jangan, berdoalah minta supaya seperti kau Andrew yang bisa melayani Tuhan di tempat ini. Sehingga hidup kita menjadi berkualitas. Walaupun kita sudah berbuat baik dan orang sudah nyinyir, biarkan saja Pak, Bu. Amin. Kita sudah baik, kita sudah berkorban, kita sudah melakukan hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Tetap aja tuh gak dihargai, tetap aja nggak dipuji, nggak apa-apa. Karena yang kita lakukan bukan untuk cari pujian dari manusia. Yang kita lakukan agar pada waktu Tuhan panggil, saya sudah menyelesaikan semuanya. Seperti Tuhan selesaikan dengan sempurna. Dan saya meninggalkan hidup yang punya kualitas. Yang terbatas tapi berkualitas. Jangan jemu berbuat baik. Amin. Jangan jemu berbuat baik itu banyak. Silakan saudara berpikir. Banyak hal-hal benar yang harus kita lakukan. Dan kita tidak akan pernah capek. Kita akan mendapat sesuatu kekuatan dari Kristus yang bangkit. Dan satu kali lagi saya mau katakan saudara. Saya sebenarnya mau selesai tapi ada satu kesaksian yang Tuhan ingatkan. Dengan ini saya selesai janji. Satu waktu mungkin saudara pernah dengar cerita ini tapi kisah ini menyentuh saya banget gitu saudara. Kenapa? Karena cocok dengan ayat jangan pernah jemu berbuat baik. Karena itu akan kita isi dalam hidup kita, jangan jemu saudara. Walaupun yang kita berbuat baik itu gak ada tanggapan, gak apa-apa. Jangan jemu aja lah. Ada seorang anak tukang asongan. Tukang pemulung. Dia menggantikan papanya untuk bawa barang-barang bekas ditawar-tawarkan mencari makan. Tapi satu waktu dia rogoh kantongnya dia udah gak punya uang. Dan barang-barangnya gak ada yang beli. Kemudian dia memberanikan diri ke salah satu rumah. Dia ketok. Terus seorang ibu keluar, dia coba menawarkan diri tapi ibunya cuma lihat dan tidak membeli. Lalu anak ini mengatakan, Bu, boleh aku minta segelas air putih?
Oh boleh kata ibunya. Masuk. Anak ini masuk, dia berharap dapat air putih, ya puji Tuhan. Karena dia udah gak punya uang, karena haus sekali, apalagi bulan puasa. Bulan puasa ini ya, apalagi yang puasa ya. Haus sekali, ibunya langsung, oh sebentar ya dek, aku akan ke dalam. Ibunya ke dalam lalu keluar, yang keluar itu yang dia bawakan, saudara tahu apa? Ya, dia membawakan segelas susu. Mungkin pernah dengar ceritanya. Membawakan segelas susu, lalu anak ini mengatakan, wow, saya minta air putih dapat susu nih. Bagaimana kalau saya minta nasi sama tempe? Pasti nasi sama daging. Tapi anak ini enggak gitu saudara. Anak ini cuman katakan, wah susu. Saking senengnya dia minum dan langsung habis. Setelah habis dia katakan, ibu berapa saya harus bayar harga segelas susu? Ibu itu bilang, enggak dek, enggak. Saya enggak minta bayar, orang tua saya mengajarkan untuk selalu memberikan hal-hal baik kepada siapapun yang membutuhkannya tanpa pernah minta bayaran. Enggak, kami enggak melakukan itu. Sungguh bu, iya. Dan anak itu sangat berterima kasih dan dia pulang saudara. Banyak hal baik yang saya dapat dari cerita ini. Entah dari wanita itu, entah dari didikan orang tua, dan entah dari anak ini. Banyak sekali hal yang luar biasa. Beberapa waktu kemudian ibu ini karena di desa mengalami sakit yang parah dan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dokter manapun tidak bisa menyembuhkan. Dokter yang ahli pun di desa itu sudah tidak mampu lagi. Akhirnya ibu ini dikirim ke kota untuk menangani, untuk ditangani oleh orang-orang spesialis dalam penyakitnya yang langka. Tidak bisa ditangani oleh siapapun. Waktu masuk ke kota, di bawah, dulu belum ada BPJS saudara ya. Tadi sudah dikatakan sama ibu itu BPJS ada peraturannya juga yang harus dilakukan. Ibu ini cuma masuk, lalu semua para suster mulai mencek semua sebab penyebabnya dan dikatakan ini nggak bisa ditangani. Lalu dia kasih kepada salah satu dokter. Lalu dokter ini membaca, penyakitnya seperti ini. Pasien ini biar saya yang tangani. Dan dokter itu lalu masuk ke kamar pasien itu dan dia lihat, oh kasusnya seperti ini, namanya ini dari desa ini. Dokter itu melakukan semuanya semaksimal mungkin. Dia lakukan yang terbaik, dia lakukan terus, observasi terus. Dan dokter itu akhirnya mengatakan, puji Tuhan. Ibu itu ditangani dan semakin hari ibu itu mengalami pemulihan dan kesembuhan total lewat tangan dokter ini. Dari penyakit yang langka, ibu ini disembuhkan. Senang ibu ini senang sekali. Tapi waktu dia sangat senang, ketika dia besoknya harus pulang, dia diem saudara. Tahu dong maksudnya kenapa diem? Ya, dia berpikir berapa banyak saya harus bayar. Dengan operasi, obat-obatan, perawatan inap. Saya ini orang desa gak punya apa-apa. Dia sudah bayangkan seumur hidup saya kerja di rumah sakit ini pun. Saya gak bisa bayar operasi saya. Suster itu datang ke dokter itu, dok pasiennya mau pulang. Oh iya sebentar, dia tulis semua rinciannya. Dia masukkan amplop, dia kasih kepada suster perawat. Dia masuk ke dalam kamar. Dia katakan, dia kasih kepada ibu itu, ibu ini amplopnya. Dengan gemetar dia sampai nangis, dia bilang, aduh Tuhan gimana ini. Sudah tahu ya saudara akhirnya. Waktu dia buka amplop itu. Cuman ada satu kalimat. Tahu? Sudah dibayar lunas oleh segelas susu. Ngerti maksudnya saudara? Sering kali perbuatan baik kita di masa lalu menyelesaikan masalah kita di masa depan. Kenapa ayat itu mengatakan jangan pernah jemu berbuat baik? Karena jikalau kamu tidak menjadi lelah, kamu akan menuai apa yang engkau pernah lakukan. Walaupun yang dilakukan hanya kepada seorang anak asongan, gak pernah melihat bahwa anak itu akan membalas, enggak. Tapi anak itu ketika besar menjadi seorang dokter spesialis. Dan dokter itu adalah Howard Kelly yang menyembuhkan ibu itu. Sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Perbuatan baik kita di masa lalu, perbuatan baik kita di masa ini, seringkali Tuhan pakai untuk menyelesaikan persoalan kita di masa depan. Amin. Kalau kita tabur dan gak pernah lelah, next kita akan menuai. Entah kita yang tuai, entah anak kita yang tuai. Makanya Alkitab mengatakan jangan pernah jemu. Isi hidup kita dengan semua yang Tuhan mau. Orang mau nyinyir, mau jelekin kita, dengan perbuatan baik kita yang tulus biarkan saja. Karena manusia cuma bisa lihat casing depan, tapi Tuhan bisa lihat hati kita. Saudara jangan pernah jemu ya, berbuat baik. Mungkin hari ini kita tidak dapat imbalan, enggak apa-apa, itu bukan tujuan kita.
Tapi tujuan kita adalah membuat yang terbatas ini menjadi berkualitas di hadapan Allah. Amin. Waktu umur kita tidak lama, terbatas, singkat, tapi buat berkualitas. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Kita menyanyi satu pujian. Saudara, saya nggak tahu saudara ada di mana. Contoh hidup seperti Andrew Chan yang dipakai Tuhan di sisa hidupnya. Dan dia mengatakan, waktu saya nanti dieksekusi, saya tidak mau tutup mata. Dengan jubah kebesaran, tahu dong jubah kebesaran orang dieksekusi. Dia tidak mau tutup mata dengan salah satu temannya juga dari Australia, kulit hitam. Tidak mau tutup mata dan dia akan melihat orang-orang yang menodongkan senjata untuk menembak, dia mau lihat. Dan sepanjang dia mau dieksekusi ada 2 lagu yang dinyanyikan. Yang pertama, entah yang pertama apa, yang kedua apa, cuman ada 2 lagu yang saya baca kisahnya. Yang pertama dia nyanyikan gini, Amazing Grace. Indonesianya, sangat besar anugerahmu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat putar sekarang, lihat. Nggak takut dengan eksekusi. Lagu selanjutnya dia nyanyi lagu apa saudara? Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Keren ya? Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Suara saya nggak bagus pastinya. Tapi dengan 2 lagu itu saya dibawa untuk bisa menghargai anugerah Tuhan yang sudah menebus saya. Dari yang buta menjadi celik, yang tidak layak menjadi layak. Dan sore atau pagi ini saudara juga mau menyanyikan lagu itu, amin. Nyanyi yang pertama aja Pak Hendro. Kita nyanyi lagu ini lalu saya serahkan pada WL. Berdiri boleh? Hargai hidup yang Tuhan beri. Dan buatlah hidup yang terbatas dan singkat ini menjadi berkualitas. Dengan mengisi hidup ini dengan semua yang baik dan benar. Jangan pernah lelah, jangan pernah jemu. Karena satu waktu kita akan menuai. Terima semua yang Tuhan izinkan. Jalani dengan penuh ucapan syukur. Katakan sangat besar anugerah-Mu. Haleluya. Kasih, amin, yang sudah beri kami selamat Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Haleluya, haleluya, terima kasih. Aku telah hilang, kami telah terhilang dan Engkau dapatkan. Dulu kami buta, tapi sekarang melihat. Haleluya. Haleluya, amin, amin. Sekali lagi katakan sangat besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Mari saudara buatlah hidup kita yang singkat, umur kita yang terbatas menjadi berkualitas. Ketika kita bisa mengisi hidup kita dengan segala sesuatu yang benar dan baik. Terimalah semua kesukaran, penderitaan yang akan menambah nilai nominal kertas hidup kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Hidup kita cuma sekali diputar dan setelah itu selesai. Haleluya. Sekali lagi lalu saya serahkan kepada Bapak. Benar, anugerah-Mu besar Tuhan.
berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati selalu hamba-Mu, Ibu Pendeta Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Dan sekarang kami umat-Mu memberikan persembahan yang kedua. Tuhan Yesus berkati persembahan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua siap memberi, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Sebelum memberi, saya bacakan satu ayat. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu sobatku yang setia, yaitu Yesus namanya. Haleluya. Mari sudah memberi, saya jemput kita bangkit bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan semangat. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktuku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Panggil namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, ada satu, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu kita susah, waktu saudara dan saya sendirian, dia Yesus tak akan pernah meninggalkan saudara. Amin. Keren banget. Angkat tanganmu, katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mantap. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Oh, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan memberkati, silakan duduk. Iya, kita akan menyelesaikan ibadah kita kalau tidak ada acara yang lain, ya. Dan kita boleh siapkan hati kita untuk mengucap syukur karena kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan memuji dan besarkan nama Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menyanyi upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal tinggal setia sampai di ujung jalanku. Ini lagu kuno ya, pikirnya lagu jadul, tapi puji Tuhan, ini menguatkan kita. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal ku tinggal setia sampai di ujung jalanku. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal ku tinggal setia sampai di ujung jalanku. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal ku tinggal setia sampai di ujung jalanku. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk menutup ibadah ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini dan kami telah mendengar kebenaran firman-Mu dan kami telah memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggal kami barang sedetik pun Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan supaya
jemaat yang tidak hadir pada pagi ini Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan supaya mereka boleh hadir kembali pada sore hari, ataupun mereka yang dalam keadaan sakit dan lemah, Engkau mau pulihkan Tuhan, Engkau mau lawat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali hadir di tempat ini untuk memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Ibu Heliani Tuhan yang telah membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan banyak jiwa boleh dimenangkan melalui kesaksiannya Tuhan, dan Engkau mau berkati keluarganya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak, Engkau juga mau tolong bagi kami semua yang akan meninggalkan tempat ini, sehingga kami boleh Tuhan mendapat kekuatan yang baru selalu dari Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan bagi kami yang akan melakukan segala macam aktivitas kami di minggu yang akan kami lalui. Engkau menyertai Tuhan dan Engkau memberkatinya Tuhan. Dan mari Tuhan, Engkau tolong Tuhan kepada kami semua supaya kami boleh tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kita mengangkat ke tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan, dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sedang menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita.